Hari ini itu sudah terbit yang namanya SE nomor 11 tahun 2000 SE Satgas ya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 itu ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2022. Jadi sebetulnya intinya adalah kira-kira seperti ini ya. Jadi SE Satgas ini dia sebetulnya selain mengatur tentang dokumen-dokumen pemeriksaan yang harus dimiliki oleh pelaku perjalanan dalam negeri, juga termasuk juga mengatur tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku perjalanan. Nah, terus sekarang saya pertegas terkait dengan pertanyaan tadi itu yang terkait dengan PCR atau antigen. Jadi yang pertama itu sebetulnya kalau berdasarkan regulasi ini, jadi pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan vaksinasi yang namanya itu vaksinasi dosis kedua atau lengkap termasuk booster, maka tidak diwajibkan. Jadi tidak diwajibkan itu maksudnya jangan juga kita bahaskan bilang tidak harus. Jadi tidak diwajibkan harus menggunakan PCR lagi atau antigen lagi untuk melakukan perjalanan. Jadi dokumen tadi itu hasil antigen atau PCR itu sudah tidak wajib untuk orang-orang yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau booster. Nah, bagi pelaku belum mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau dosis kedua, maka yang bersangkutan boleh menggunakan PCR atau antigen. Kalau PCR itu berlakunya 3 hari, kalau antigen itu berlakunya 1 hari atau 1 kali 24 jam. Nah, termasuk juga misalkan untuk calon pelaku perjalanan yang karena indikasi medisnya menyebabkan vaksinasinya itu tidak dapat dilakukan tidak dapat dilakukan secara lengkap, maka dokumennya itu dia bisa menggunakan antigen saja. Itu disertai dengan surat keterangan tunda vaksin atau tidak dapat dilakukan vaksinasi. Jadi yang tadi itu sebetulnya yang ditanyakan tadi itu apakah memerlukan PCR atau tidak. Kalau berdasarkan regulasi ini adalah untuk pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau booster, maka dokumen antigen atau PCR itu tidak diwajibkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan di bandara. Artinya yang belum vaksinasi ya kan, atau vaksinasi dosis pertamanya itu baru itu yang diperoleh, maka dokumen ini masih tetap dibutuhkan. Masih tetap diberlakukan. Berarti surat edaran itu hanya berlaku bagi untuk yang sudah vaksinasi. Jadi surat edaran ini sebetulnya berlaku untuk seluruh calon pelaku perjalanan dalam negeri kalau masalah ini. Jadi intinya sudah gini deh. Poin 1 tadi, bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau booster, ya dosis 2 kali maksudnya atau booster, maka yang bersangkutan tidak diwajibkan lagi untuk PCR atau antigen. Bagi yang belum lengkap vaksinasinya, maka dia boleh PCR atau antigen. Sebetulnya dilakukan di KKP ini, intinya kan sebetulnya KKP ini tidak bekerja sendiri ya, tapi tentunya ada bekerja sama dengan tim-tim lain. Jadi poin-poin kegiatannya itu kira-kira kita melakukan sekarang itu ada perubahan pola pengawasan ya, mulai dari yang tadinya di kedatangan itu dirubah di keberangkatan. Jadi semua KKP itu memperkuat pengawasan di keberangkatan. Jadi tujuannya apa? Jadi untuk memastikan bahwa orang yang memasuki bandara dan naik di pesawat itu sebetulnya adalah orang-orang sehat. Kalau dulu kan kita tunggu di kedatangannya, sekarang tidak. Jadi yang diperkuat itu pengawasan di keberangkatannya itu satu ya. Terus yang kedua juga tentunya pelaksanaan vaksinasi tadi itu ya, jadi upaya yang sangat besar itu menurut saya adalah bagaimana KKP, Dinas Kesehatan, kemudian TNI Polri terus melaksanakan upaya percepatan vaksinasi. Nah, yang lain-lainnya saya kira tadi upaya-upaya ada namanya testing, ada tracing juga, termasuk treatment juga. Kayak gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.